Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Allah. Selamat bertemu dalam acara doa pagi kita pada hari ini, Selasa 26 September 2023, bersama saya, Pendeta Emeritus Melanton Bombong. Kiranya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan, menghadapi macam-macam peristiwa dan keadaan hidup kita, jalan naik dan jalan turun yang kita tempuh, sehingga hati dan pikiran, hidup dan perjuangan kita selalu kuat beriman dan berpengharapan dan mengasihi. Hari Minggu 2 hari lalu kita telah membaca kisah Yunus dan para pekerja di kebun anggur yang bersungut-sungut, yang marah, memprotes perbuatan Allah yang bermurah hati kepada orang berdosa. Itulah berita kerajaan sorga yang penuh dengan kemurahan Allah kepada manusia. Kita juga sudah menyanyikan Mazmur 145 yang penuh kegirangan. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pagi ini kita akan meneruskan renungan itu dari Yunus pasal 4 ayat 2 dan Matius pasal 20 ayat 15 dengan topik renungan kemurahan hati yang tak dapat diterima manusia. Kemurahan Allah melampaui pikiran dan perasaan Yunus, melampaui hitungan para pekerja kebun anggur, lalu marah dan menolak cara Allah mengasihi semua manusia. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menyanyikan PKJ 37 ayat 1 dan 2 yang berjudul Bila Ku Renung Dosaku. Dalam refrain, yaitu bagian nyanyian yang selalu diulang karena menjadi fokus, menjadi titik penting dari nyanyian itu, kita meresapkan kalimat yang berbunyi, kasih sayangmu perlindunganku, kasih sayangmu pengharapanku.
Marilah Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang melimpahkan kemurahan dan membuka jalan bagi kami memasuki kerajaan-Mu sendiri. Terima kasih atas jam doa pagi ini yang tersedia bagi kami sebelum bergiat dalam aneka kesibukan dan tugas, baik di rumah maupun di kantor, di pasar atau di toko, di sekolah dan di kampus. Kiranya lewat doa pagi bersama-sama, kami disatukan dalam menimba air hidup dan kesegaran dari Tuhan, yang membawa kesukaan dan kekuatan sepanjang hari, bahkan dalam seluruh perjalanan kami di bumi. Berilah firman-Mu ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Mari kita membaca, saudara-saudara, Yunus 4 ayat 2. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya." Kita lanjutkan dengan Matius 20 ayat 15. "Tidakkah aku boleh menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara-saudara, ada pertanyaan dalam ayat ini. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kasus Yunus yang bertengkar dengan Tuhan adalah soal iri hati berjumpa dengan kemurahan hati. Yunus iri hati melihat orang Nineve diampuni dan diselamatkan, sementara Tuhan murah hati kepada mereka karena bertobat setelah mereka mendengar khotbah Yunus. Lalu Yunus marah besar dan bertengkar dengan Tuhan. Kasus pekerja di kebun anggur juga demikian. Pemilik kebun anggur murah hati kepada para penganggur di pasar, di jalan-jalan, dan memberikan mereka pekerjaan dengan upah yang adil. Pekerja-pekerja yang bekerja seharian bersungut-sungut dan protes kepada tuan pemilik kebun karena melihat orang yang hanya bekerja 1 jam mendapat upah 1 dinar, disamakan dengan mereka yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam, 3 jam. Ya. 1 dinar memang adalah upah untuk yang bekerja sehari, bukan sejam. Jadi kalau dihitung-hitung, tuan itu sebetulnya rugi besar membayar 1 dinar untuk orang-orang yang bekerja hanya 1 jam. Kemurahan hati memang begitu. Ia membawa kerugian. Bayangkanlah betapa Tuhan Yesus sangat dirugikan karena kemurahannya. Tidak hanya waktunya, namanya, dan kedudukannya yang dirugikan. Bahkan tubuh dan nyawanya juga menjadi korban karena kemurahannya bagi kita. Tuhan Yesus rugi habis-habisan, lahir dan batin. Ia habiskan demi kemurahannya. Nyawanya diserahkan supaya kita memiliki nyawa, supaya kita hidup, supaya kita tidak binasa. Saudara-saudara, apakah kita juga pernah mengalami iri hati itu? Apakah kita pernah bersungut-sungut dan bertengkar dengan Tuhan karena kita iri hati melihat orang lain menerima kemurahan Tuhan? Karena kemurahan Allah, mereka diampuni dan dimasukkan dalam kerajaan sorga. Padahal menurut kita, orang itu pantas dihukum dan diusir dari hadapan Tuhan. Apakah kita pernah protes-protes kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 45?
bahwa Bapa menurunkan hujan dan memberikan sinar matahari bagi semua manusia, baik orang jahat maupun yang baik. Mungkin kita sering seperti Yunus dan pekerja-pekerja itu yang menggolongkan manusia menurut ukuran kita. Entah kita memakai ukuran agama Kristen, ukuran etika umum, entah ukuran hukum, atau aturan main, atau ukuran kesepakatan masyarakat. Lalu kita iri hati kalau ada yang melanggar aturan itu, ukuran itu, namun hidupnya bahagia. Mungkin kita seperti pemazmur dalam Mazmur 73 yang melihat orang sombong, suka berdusta, berbicara jahat, melakukan kekerasan, menipu sesamanya, atau tidak pernah berdoa, malah suka menantang Tuhan. Pokoknya hidupnya buruk menurut ukuran kita. Kemurahan Tuhan dilimpahkan atas mereka, sehingga mereka hidup bahagia, gemuk dan sehat, dan tidak sakit-sakitan. Menjadi orang makmur dan punya segalanya. Sementara kita yang rajin berbakti dan berdoa, kok sakit-sakitan, miskin, dan merana hidupnya. Dikatakan dalam Mazmur 73, ayat 3-5, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka, dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi rupanya bukan hanya Yunus dan pekerja kebun anggur itu yang marah dan protes-protes karena iri hati atau cemburu hati melihat kemurahan Tuhan dialami orang yang kata-katanya jahat, kelakuannya buruk, hidupnya melawan kebenaran. Ternyata saudara, pemazmur juga orang saleh Israel. Ia iri hati, ia cemburu melihat kemakmuran orang yang hidup tapi tidak memenuhi ukurannya. Hidup di bawah standar. Kemurahan Tuhan tanpa batas seperti itu ditolak oleh manusia sepanjang sejarah. Tidak bisa diterima akal dan hitungan moral manusia. Dalam sejarah kita manusia, iri hati kita sering berbenturan dengan kemurahan Allah. Apakah kita bisa menahan diri dari iri hati dan tidak bertengkar dengan Tuhan karena hal itu? Kiranya dengan banyak belajar dari firman Tuhan dan di bawah tuntunan Roh Tuhan, kita terbuka kepada kemurahan Allah yang membawa kita ke dalam kerajaan-Nya, kerajaan sorga. Matius 20 itu, saudara-saudara, adalah tentang bagaimana orang dibawa masuk kerajaan sorga. Dalam pasal 20 ayat 1 dikatakan, kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi, Tuan pemilik kebun anggur itu adalah gambaran Tuhan sendiri. Tuhan membawa kita ke dalam kerajaannya. Di kerajaan sorga itulah hati kita bersuka cita dan bahagia, jauh dari iri hati dalam bekerja. Bekerja di kebun Tuhan, ladang Tuhan. Bekerja di kerajaan sorga di sini di Bandung atau di dunia ini. Mari kita bersuka cita di dalamnya, jauh dari iri hati. Hidup bersama Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Allah yang murah hati kepada kami manusia. Syukur dan terima kasih, kami seperti penganggur-penganggur di pasar dan di jalan-jalan, dicari dan dipanggil bekerja dalam kerajaan-Mu. Orang-orang yang menganggur dan tidak memiliki apa-apa untuk hidup. Orang-orang yang tidak mempunyai masa depan.
Sekarang oleh kemurahan-Mu, kami memiliki masa depan dan hidup yang kekal dalam kerajaan-Mu. Kami diangkat menjadi kawan bekerja dalam ladang Tuhan, kebun anggur Tuhan. Cukuplah itu untuk membuat kami bahagia, bersyukur saja, jauh dari iri hati. Tuntunlah kami, ya Tuhan, sehingga kami tidak bersungut-sungut dan ribut dengan Tuhan, karena kemurahan-Mu dilimpahkan kepada semua orang. Hujan dan matahari-Mu diberikan untuk keperluan hidup orang baik dan tidak baik, untuk orang benar dan yang tidak benar. Tolonglah, supaya dalam pergaulan kami di masyarakat, hati kami penuh syukur dan tidak dibelenggu iri hati, karena ukuran-ukuran kami dipakai untuk mengukur orang lain. Kiranya pergaulan umat beragama, masyarakat yang terdiri dari suku-suku, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan mampu bergaul dan bergotong royong dengan tulus hati, jauh dari iri dan cemburu hati. Anggota masyarakat yang pandangan politik dan pilihan-pilihannya bermacam-macam, kiranya didorong roh Tuhan untuk bersaudara, sehati, sepikir, sejiwa dalam perjuangan bagi keadilan, kebenaran, dan kedamaian hidup Indonesia dan kedamaian hidup dunia. Tolong dan lindungilah kami dalam memilih pemimpin-pemimpin kami tahun depan, baik pemimpin di daerah maupun pusat, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai presiden dan wakil presiden. Jauhkanlah iri hati dan cemburu hati dalam hidup kami bersama. Jauhkanlah kebencian dan konflik-konflik antar warga masyarakat. Kasihanilah kami, supaya kekeringan yang melanda negeri kami dan bangsa-bangsa lain boleh disirami hujan oleh kemurahan-Mu, ya Tuhan. Sehingga penduduk bisa minum dan petani bisa mengolah tanah pertanian. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah dan para ahli menghasilkan hujan buatan yang menambah debit air di waduk-waduk, sehingga rakyat bersukacita dan bersemangat. Kami juga mendoakan jemaat Cibunut dan semua warganya, baik simpatisan maupun anggota jemaat. Kiranya hikmat dan kemurahan Tuhan dilimpahkan kepada majelis jemaat dalam memimpin warga untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu sendiri. Kami doakan warga yang sakit, baik di rumah maupun rumah sakit, yang berduka cita, yang bergumul dengan persoalan-persoalan rumah tangga, masalah pekerjaan dan ekonomi keluarga, hubungan antar anggota keluarga. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu, sehingga yang sakit dan berduka dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Yang mengalami masalah ekonomi diberi jalan keluar. Yang lanjut usia dikuatkan, diberi sejahtera hati. Yang mencari pekerjaan diberi jalan. Yang mengharapkan jodoh dipertemukan dengan kekasihnya. Yang sedang menyiapkan pernikahan dikaruniai kesehatan dan kesejahteraan hidup. Yang menantikan anak dalam pernikahan dikaruniai anak-anak. Yang sedang katekisasi dan menyiapkan diri menjadi orang Kristen dewasa, kiranya dipenuhi semangat belajar firman. Yang dikerjain dan ditipu sesamanya, sehingga mengalami keadaan buruk, sesal, khawatir, dan panik. Kiranya Tuhan beri jalan bagi penyelesaian yang membawa kelegaan hidup. Kasihanilah semua anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikian acara kita pada hari ini, saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Selamat melaksanakan pesan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Salam.